Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta dan panelis dari acara ASOGI hari ini. Hari ini tanggal 19 Februari 2025. Kita hari ini akan mendengarkan diskusi kita dalam ASOGI seri ke-158 dengan topik operasi kanker endometrium. Hari ini saya MC hari ini Reni Anggia Julianti, dan acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Dodi Suwardi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari FK Universitas Pajajaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dan narasumber kita ada dua. Yang pertama adalah Dr. Rudi Gunawan, SPOG Subspesialis Onkologi di MAS. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi FKIK Universitas Jambi, RSUD Raden Matahir Jambi. Dan narasumber kedua yaitu Dr. Puja Agung Antonius, SPOG Subspesialis Onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari FK Universitas Andalas Padang. Sebelum kita memulai acara hari ini, mari sebelumnya kita mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Wakil Sekjen HOGI, Dr. Haryadi Yuseran, SPOG Subspesialis Onkologi. Kepada Dr. Haryadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Reni yang sudah membawakan acara hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sejawat semua yang ada mengikuti dan bergabung di dalam acara online berdiskusi tentang masalah materi kita hari ini tentang operasi kanker endometrium. Tidak terasa diskusi kita dalam ASKOGI ini sudah yang ke-158. Pertama-tama saya mungkin mengucapkan mohon maaf kepada seluruh peserta yang ada karena saat ini berhalangan ketua OGI kita untuk membuka acara ini dan kebetulan juga sekjen daripada OGI ini saat ini dalam masa pemulihan setelah operasi. Mudah-mudahan Dr. Topan cepat pulih kembali bisa bergabung dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Baik, saya kira acara hari ini sudah diperkenalkan tadi bahwa moderator ada Dr. Dodi Suwardi dan pembicara Dr. Rudi Gunawan dari Jambi dan Dr. Puja Agung dari Padang, Andalas. Nah, biasa dalam acara ini kita berbagi sesuai dengan judul kita, ASOGI, apa aja boleh ditanyakan khususnya yang berhubungan dengan keganasan pada ginekologi. Pakar-pakar yang sudah menyampaikan hari ini, mudah-mudahan kita bisa berbagi bersama untuk berdiskusi, khususnya kepada teman-teman kita yang berada baik itu di daerah atau di kota, yang mungkin bagaimana menyikapi yang berhubungan dengan masalah keganasan pada kandungan. Saya kira itu aja sambutan dari saya. Nanti silahkan berdiskusi yang dimoderatori oleh Dr. Dodi Suwardi. Setelah mungkin saya belum ucapkan salam nih buat Dr. Dodi, Dr. Rudi Gunawan, Dr. Pujagung. Salam sehat semua ya dok. Beserta semua Sehat, Dok. peserta. Assalamualaikum dok semua. Salam. Baik, saya kira itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat berdiskusi. Mudah-mudahan semua menjadi bisa membantu kita untuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya persilahkan kepada moderator Dr. Suwardi untuk memimpin acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Haryadi untuk sambutannya sore ini. Baik, untuk tidak memperlama diskusi kita sore ini, acara akan langsung saya serahkan pada moderator kita, Dr. Dodi Suwardi, SPOG Subspesialis Onkologi. Kepada Dokter Dodi Suwardi, kami persilahkan dok, waktu dan tempat. Ya, terima kasih Dokter Eni, terima kasih Dokter Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat sekalian, sore ini kalau di Bandung sih ini lagi hujan, mulai rintik dan kelihatannya akan membesar karena sudah hitam. Entah nih di Padang, minggu depan kita ketemu Dokter Puja, Dokter Rudi, Jambi juga sehat-sehat semuanya. Dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang endometrium, tentang apa yang bisa kita kerjakan, tentang operasinya. Ini kalau melihat
pesan dari para pembicara, katanya Dokter Puja dulu yang bicara. Oke, Dokter Puja, gitu ya. Silakan Dokter Puja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dodi sebagai moderator, Dokter Reni dan Dokter Haryadi yang sudah membuka acara. Kepada Dokter Rudi, selamat Ya, sore di sini, Dok ya. udah. Selamat sore, Dok. Ya, baik, Dok. Mungkin saya akan mencoba membahas sedikit dulu, Dok, mengenai operasi pada kanker endometrium. Ini sebenarnya kelanjutan dari topik beberapa minggu yang sebelumnya, ya, Dok. Jadi kita pada minggu ini eh, kebetulan dapat topik membahas bagaimana operasi atau pilihan operasi yang bisa kita pakai pada pasien-pasien dengan kanker endometrium. Saya izin share ya, Dok, mungkin Dokter Didi bisa melengkapi apa yang saya coba presentasikan. Terlihat, Dokter? Terlihat Dokter Agung. Baik, terima kasih Dokter ini. Em, jadi untuk operasi pada kanker endometrium, sebenarnya ini banyak cukup banyak bahasan yang mau kita bahas, tapi mungkin saya tidak akan sedetail teknik operatifnya, tapi lebih ke arah pertimbangan apa jenis yang akan mau kita lakukan pada tindakan operasi pada pasien-pasien yang terdiagnosis dengan kanker endometrium. Dari semua literatur, mau textbook ataupun jurnal, itu selalu disebutkan bahwa histerektomi dengan salpingo-oophorectomy bilateral itu adalah cornerstone-nya dari pengobatan bedah pada pasien-pasien dengan kanker endometrium, baik itu stadium 1 sampai stadium 4. Nah, untuk therapeutic role atau fungsi terapi dari limfadenektomi, baik pelvic ataupun para-aortik itu masih kontroversial. Apalagi kita tahu bahwa pasien-pasien yang menjalani proses limfadenektomi pelvic rata-rata akan mengalami bengkak pada ekstremitas yang disebabkan oleh limfedema hampir 23% dibandingkan yang tidak mengalami. Sehingga prosedur ini ya sampai sekarang pun kayaknya masih menjadi kontroversial yang perlu dibahas. Nah, kemudian untuk alasan tersebut, makanya pada pasien-pasien yang dinyatakan sebagai pasien low risk, sistematik complete limfadenektomi termasuk ke tindakan limfadenektomi pelvic dan para-aortik itu kadang sering dihindari. Nah, untuk pilihan histerektominya itu sendiri juga banyak pilihan yang sering kita lakukan, dan mungkin karena keterbatasan alat dan fasilitas kita sering melakukan abdominal histerektomi. Ada beberapa pertimbangan di mana kita melakukan pendekatan abdominal histerektomi, di antaranya ukuran uterusnya besar atau massa patologi aneksanya terlalu besar untuk dikeluarkan secara lewat jalur vaginal jika kita punya opsi untuk vaginal histerektomi, atau pasien-pasien dengan morbid obesity atau ada kondisi medis yang tidak memungkinkan pasiennya dalam kondisi Trendelenburg yang cukup lama pada tindakan yang kita lakukan minimal invasive surgery seperti pada hipertensi pulmonar. Jadi memang kondisi pasiennya tidak bagus untuk kita lakukan tindakan pembiusan general dalam jangka waktu lama. Nah, bagaimana untuk tindakan diseksi lymph node? Pada CA endometrium sendiri itu bervariasi, ada yang bilangnya tindakannya sampling, ada yang bilang selective node, ada yang bilang complete lymphadenectomy, ada systematic node, ada compressive node. Jadi terminologinya cukup banyak dan standar universal sampai saat ini di textbook dikatakan belum dinyatakan atau belum ditetapkan. Nah, untuk vaginal hysterectomy sendiri itu dilakukan pada pasien CA endometrium yang juga sama kasusnya dengan abdominal tadi jika mempunyai resiko morbiditas yang cukup berat seperti pada obesity, diabetes, hipertensi, kemudian pada pasien-pasien usia lanjut ada penyakit kardiovaskular, penyakit pulmonal atau penyakit ginjal, dan yang paling sering kita lakukan adalah pasien-pasien yang kita pilih untuk vaginal hysterectomy. Dan juga pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk prosedur Trendelenburg lama dalam pembiusan umum. Nah, ini beberapa stepnya, saya nggak akan detailkan. Nah, jadi prinsipnya secara umum adalah pelvic dan para-aortic lymphadenectomy itu dibutuhkan, terutama ini dalam paket lengkap ya, Dok, sampai ke para-aortic jika pasien kita tipe 2, tipenya serous, clear cell, dan carcinosarcoma. Kemudian ini didapatkan dari hasil frozen section, dan pada tipe 1 jika kita menemukan kedalaman invasinya lebih 50%, maka sangat direkomendasikan untuk melakukan tindakan limfadenektomi lengkap hingga para aorta. Nah, jika LVSI-nya terdeteksi tapi tidak ada faktor risiko yang lain, maka bisa lakukan pandissection. Nah,
sebenarnya dari NCCN sendiri itu sudah coba membuat ini lebih terstruktur untuk pola berpikirnya. Jadi sesuai dengan pembahasan minggu-minggu sebelumnya, mungkin penegakan diagnosis sudah, uh, sampling baik dengan kuretase, histeroskopi, mau dengan Pipel. Nanti kalau dari hasil histopatologi sudah tegak bahwa inilah suatu malignan epithelial karsinoma, seperti kita ketahui bahwa dia akan dibahas atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pure endometrioid carcinoma atau high risk endometrial carcinoma. Nah, untuk yang pure endometrioid carcinoma nanti di NCCN itu dibagi atas 3 klasifikasi. Apakah penyakitnya terbatas di rahim, atau dia sudah melibatkan serviks, atau penyakitnya sudah diduga sudah mengalami atau meluas sampai keluar dari uterus. Nah, tapi untuk tipe 2 dia tidak terpengaruh dengan posisi di mana si penyakit ini atau kankernya ini. Dia lebih confirm atau concern ke arah jenis sel yang ditemukan pada waktu pemeriksaan histopatologi. Nah, berdasarkan ini kita lihat secara detail apa saja rekomendasi dari NCCN untuk tindakan yang mau kita lakukan operatifnya. Nah, untuk tipe pertama, tadi kita tahu bahwa yang pure endometrial carcinoma yang terbatas pada uterus, jika pasien kita nyatakan suit untuk menjalani pembedahan secara primer, maka tindakannya adalah total hysterectomy dan bilateral salpingoverectomy dan surgical staging. Tapi ada note di sini, Dok, ada D, E, F. Kita bisa lihat di sini di D adalah bahwa pendekatan minimal invasive surgery atau laparoskopi adalah pendekatan yang lebih disarankan jika memungkinkan untuk dilakukan secara teknik. Nah, kemudian derajat atau stadium dari penyakit itu ditentukan dari preoperatif dan intraoperatif finding. Jadi dibutuhkan kombinasi dengan disiplin ilmu yang lain untuk proses penegakan stagingnya. Nah, di sini yang juga kita perlu catat adalah ovarian preservation. Ovarian preservation atau meninggalkan ovari, terutama ya kita tahu bahwa sekarang kasus endometrium ini banyak juga yang terjadi pada usia muda. Mungkin bisa kita lakukan pada kasus-kasus pasien dengan premenopause dengan catatan bahwa dia berada pada stadium yang sangat awal dengan tipenya adalah endometrioid dengan penampakan dari ovariumnya itu normal dan tidak ada riwayat di keluarga itu untuk terkena kanker payudara atau kanker ovarium atau penyakit kanker lain yang terkait dengan Lynch syndrome. Namun, salpingectomy itu direkomendasikan. Jadi kalau memang nanti dokter mempunyai pasien usia yang sangat muda, dokter ingin meninggalkan ovarium, ya syarat ini mungkin yang bisa menjadi pertimbangan kita, walaupun pasien di HT, tapi minimal kita bisa mempreservasi hormonal dari pasien tersebut. Tapi salpingectomy tetap direkomendasikan. Nah, jika pasien tadi endometrioid atau tipe 1 CA endometrium, tapi sudah ada keterlibatan atau dugaan keterlibatan dari serviks, maka kita lakukan konfirmasi dulu, Dok, keterlibatannya bisa dengan cervical biopsi atau dari MRI pelvic. Nah, jika hasilnya tidak ditemukan, berarti kita akan sama dengan prosedur di awal tadi, lakukan hysterectomy total dan bilateral salpingoverectomy, dan dilanjutkan dengan surgical staging. Nah, tapi jika hasilnya positif, berarti sudah stadium 2 minimal, kita sudah menemukan ada penjalanan hingga ke serviks, maka tindakan yang kita lakukan adalah total hysterectomy atau radical hysterectomy. Di sini muncul pilihan radical hysterectomy dan bilateral salpingoverectomy dengan complete surgical staging. Nah, tapi dia juga bikin note di sini bahwa radical hysterectomy jika tujuan atau target kita adalah untuk mencapai bebas tumor dari jaringan yang mau kita angkat. Nah, jika kita mencurigai dia tipe 1 endometrial carcinoma, tapi sudah ada kecurigaan penyakitnya meluas sampai keluar dari uterus, maka untuk sebelum tindakan bisa dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan CA125 dan imaging sesuai dengan indikasi. Nah, jika dari pemeriksaan tersebut kita menyatakan pasien ini suitable atau memungkinkan untuk tindakan operasi secara primer, berarti ECOG dan Karnofsky skornya bagus, maka nanti kita akan lakukan tindakan pembedahan dan kita bisa nilai secara langsung apakah terdapat bukti atau nyata bahwa terjadi penyebaran penyakit di luar rahim, maka kita lakukan terapi primary treatment seperti pada kasus
eh, pada kasus yang masih confine atau terbatas pada uterus, tidak ada terdapat beda apa tidak terdapat bukti penyebaran pada waktu kita buka, atau pada waktu kita buka sudah terbukti ada penyebaran di luar dari uterus, maka tindakannya tidak cukup dengan HTSOB tadi saja, tapi dilakukan debulking juga. Bahkan jika memungkinkan dia tidak bisa terangkat keseluruhan pada operasi awal, bisa dipertimbangkan preoperatif kemoterapi karena kan sebelum operasi kita sudah punya jaringan tumornya. Tapi memang peranan imaging di sini sepertinya sangat berperan untuk menentukan dia resectable atau enggak. Nah, tapi kalau kita lakukan tindakan dan ternyata sudah metastasis jauh ya, mungkin ada di sini pilihan untuk dilakukan langsung untuk sistemik terapi. Nah, beda cerita kalau dia tipe 2 atau jenis selnya bukan endometrioid. Jadi jika dari awal, dari hasil kuretase ataupun histeroskopi target ataupun Pipel kita menemukan hasil serous karsinoma, maka kita langsung disarankan untuk mempertimbangkan pemeriksaan CA125 dulu dan imaging. Nah, jika dia terbukti bisa atau memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembedahan secara langsung, maka kita lakukan tindakan HTSOB dan surgical staging. Pertimbangkan maksimal debulking untuk gross disease ya. Mungkin pertimbangannya adalah karena terapi ajuvannya mungkin tidak akan seefektif jika kita lakukan pada tipe pertama. Jadi memang harus maksimal debulking untuk tipe-tipe yang bukan tipe 1. Nah, begitupun jika tipe yang ditemukan secara histopatologi adalah clear cell, sama prinsipnya di sini juga HTSOB dan surgical staging, tapi maksimal effort untuk mendebulking tumor agar residunya nol. Begitupun jika kita dapatkan undifferentiated atau dedifferentiated carcinoma, hampir sama. Di sini HTSOB sudah dikasih staging, tapi selalu dikasih note. Kita maksimal debulking agar tidak ada uh, masa tersisa dari masa tumornya nanti. Begitupun karsinosarkoma. Karsinosarkoma juga sama. Jika dia memungkinkan untuk proses pembedahan, kita lakukan HTSOB dan surgical staging, dan dilakukan debulking semaksimal mungkin masa tumor. Nah, jadi dari beberapa guideline yang dikeluarkan dari NCCN ini, kembali lagi dari semua literatur disebutkan bahwa HTSOB dan penilaian kelenjar getah bening itu adalah uh, terapi primer pada pasien-pasien dengan ca endometrium, kecuali yang masih bertujuan untuk fertility sparing. Nah, tapi ini tidak berlaku jika pada pasien ini kita sudah menemukan ada metastasis, dan sesuai juga dengan prinsip fertility, kalau sudah terbukti metastasis kita tidak direkomendasikan lagi untuk fertility sparing. Dan untuk pasien yang sudah terdiagnosis endometrial karsinoma, maka pengangkatan tumor itu sebaiknya dilakukan secara en bloc untuk mengoptimalisasi luaran. Jadi kalau misalnya nanti tindakannya dilakukan per laparoskopi, dari NCCN itu disarankan intraperitoneal morcellation atau tumor fragmentation itu sebaiknya dihindari. Jadi morselasi kita tahu dia akan mencacah tumor, jadi ada kemungkinan spill nanti pada waktu proses pengeluaran massa. Nah, untuk aksesnya, tindakan HTSOB dan lymph node assessment ini sebenarnya tidak ada batasan khusus. Di sini dibilang boleh dengan any surgical route, mau laparoskopik, robotik, vaginal, abdominal. Cuman standarnya jika kita dari awal sudah menemukan massa itu terbatas di uterus, maka prosedur yang sangat dianjurkan adalah prosedur minimal invasif, di mana nanti dari beberapa data didapatkan bahwa jika melakukan tindakan ini secara minimal invasif dan terpenuhi syaratnya, maka resiko infeksinya lebih rendah di daerah operasi, transfusinya lebih rendah, risiko tromboemboli vena lebih rendah, masa rawat di rumah sakit juga lebih pendek, dan biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dengan outcome yang lebih baik. Nah, untuk lymph node assessment sendiri itu juga perlu dilakukan evaluasi terutama pada basin tempat muara-muara kelenjar getah bening yang mengalir dari uterus. Nah, untuk karena itu pelvic lymph node terutama pada iliaka eksternal, iliaka internal, obturator, dan iliaka communis itu adalah tempat-tempat yang em, kita kejar untuk menentukan proses staging. Nah, bagaimana dengan para aortik? Para aortik
yang dilakukan dari inframesentrik sampai infrarenal itu sangat direkomendasikan atau ya mungkin bisa kita bilang mutlak dilakukan jika kita mendapatkan high risk tumor seperti invasinya yang dalam lebih dari 50%, kemudian grade-nya yang tinggi secara histologi, atau jenis selnya serous carcinoma, clear cell carcinoma, atau karsinosarkoma. Dan kita akan melakukan lymphadenectomy, maka si sentinel lymph node itu sangat direkomendasikan. Nah, bagaimana dengan peritoneal cytology? Dengan sistem staging yang terbaru sekarang, peritoneal cytology itu sebenarnya tidak mempengaruhi. Tapi baik Vigo ataupun AGCC itu merekomendasikan operator untuk tetap melakukan prosedur ini selama HTSOB. Nah, omental biopsi atau biopsi omentum kita lakukan jika dari awal kita sudah tahu hasil PA-nya itulah serous carcinoma, clear cell carcinoma, atau carcinosarcoma. Itu secara garis besar itulah pasien-pasien tipe 2. Nah, untuk sentinel lymph node, tekniknya itu juga cukup banyak yang dipaparkan di NCCN itu sendiri merekomendasikan dengan cara ultra staging karena dia bisa mendeteksi metastasis kelenjar getah bening dengan low false negative rates dan terutama pada kasus-kasus yang low volume metastasis. Jadi metastasisnya itu mungkin terjadi masih dalam volume yang kecil. Nah, cuman di garis bawahi di sini adalah bagi dokter nanti yang akan melakukan sentinel lymph node, technical detailnya itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau nggak nanti akan terjadi kesalahan pembacaan dan kesalahan prosedur. Dan untuk sentinel lymph node juga menggunakan high risk dilakukan pada tipe-tipe yang high risk histology. Nah, sentinel lymph node mapping itu bisa dilakukan bisa dipertimbangkan sebagai salah satu prosedur dari surgical staging dengan cara memasukkan larutan dye, kemudian bisa secara superficial 1-3 mili atau bisa kedalaman yang opsional 1-2 cm. Dengan target adalah mencapai lapisan dari lymphatic channel yang terdapat pada cervix dan corpus yang dinamakan ada subserosal, ada intermediate stromal, ada deep submucosal lymphatic sites. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat daerah yang terpengaruh atau dialiri oleh si larutan dye-nya ini, terutama pada daerah medial dari parametrium seperti iliaka, ventral hypogastrik atau bagian superior dari obturator. Nah, radiolabelnya kita bisa menggunakan seperti technetium 99 atau dye yang diberi perwarna seperti isosulfan blue, methylene blue, atau patent blue. Nah, kita juga bisa menggunakan indocyanin green untuk sentinel lymph node ini, terutama pada nodul-nodul yang terdeteksi melalui ultrastaging patologik. Nah, untuk ultrastaging patologik ini disebutkan juga bahwa mapping sentinel lymph node itu akan sangat dipengaruhi oleh sentinel lymph node algoritma yang dipakai. Nah, tapi di sini ada di garis bawahi dari NCCN, jika kita mempunyai patologis yang expert atau mungkin konsultannya mungkin ya di ginekologik dan tersedia frozen section, maka frozen section yang bisa menilai mioinvasi, kemudian limfadenektomi bisa tidak kita lakukan jika tidak terdapat tanda-tanda mioinvasi atau invasi pada daerah serviks. Nah, tapi syaratnya memang frozen sectionnya harus dilakukan oleh dokter patolog yang khusus atau yang expert pada bidang ginekologi. Dan idealnya sentinel lymph node ini dilakukan sebelum histerektomi, kecuali masa tumornya itu sangat besar sehingga kita tidak punya akses terhadap kelenjar ataupun daerah di sekitar pelvic kiri kanan. Nah, prosedurnya dilakukan dengan cara ultra staging tadi, terutama manfaatnya adalah kita bisa mendeteksi low volume metastasis. Jadi, volume metastasis yang mungkin belum terlalu besar atau banyak ditemukan di daerah kelenjar getah bening. Nah, caranya nanti kita bisa berikan cairan terutama pada daerah jam 3 dan jam 9 untuk superficial dan deep 2-4 cm. Diberikan pada split 1 cc yang dicampur dengan 9 technetium atau patent blue atau ICG, indocyanin green. Nah, dari NCCN menyebutkan ternyata daerah yang terbanyak itu memang daerah parametrium, terutama di limfatik basin, di daerah obturator. Makin ke atas dia makin berkurang.
Sesuai juga dengan gambar yang diberikan dari penelitian berikut, ternyata yang terbanyak itu adalah memang di right obturator, left obturator. Makanya kalau kita akan melakukan tindakan lifadenektomi, ini memang mutlak wajib kita ambil sampai ke daerah obturator bawah. Makin menjauhi itu makin berkurang. Kita lihat di sini di eksternal iliak itu masih cukup tinggi atau banyak lymph node yang terdeteksi. Di right eksternal iliak juga masih banyak. Di bifurkasio juga masih banyak. Nah, makin ke atas itu makin berkurang di para aorta. Cuman di right para aorta itu agak cukup banyak. Jadi kalau kita melakukan tindakan lifadenektomi para aorta, maka right para aorta ini harus menjadi concern kita juga untuk pengambilan jaringannya. Nah, ini tadi ultra staging, prosesnya itu pemotongan bertahap dengan penggunaan perwarnaan menggunakan hematoxylin iosin serta menggunakan imunohistokimia anti-AE1 dan AE3 sitokeratin. Sensitivitasnya sangat bagus, hampir 98,4% dan 99,7% untuk negatif predictive value-nya. Sebagai tambahan, sentinel lymph node ini juga bisa mendeteksi sampai ke tahap ITC. Nah, apa itu ITC? Jadi dari terminologinya patologi, jika mereka menemukan lymph node ukuran lebih dari 2 mm, mereka akan menyebut sebagai makrometastasis. Tapi jika antara 2 sampai besar dari 0,2 mili itu mikrometastasis. Tapi ada sentinel lymph node itu yang ukurannya kecil dari 0,2 mili yang itu disebut dengan ITC, dan dengan ultra staging itu bisa terdeteksi. Nah, ini alur yang tadi digambarkan prosedurnya. Nah, ini tadi yang kita bahas, siapa pasien yang mungkin tidak kita lakukan lifadenektomi. Ya, memang syaratnya harus tersedia frozen section sepertinya ya, Dok ya, kalau kita melakukan tindakan ini, terutama jika pasien dari awal sudah terdeteksi sebagai endometrioid adenokarsinoma, kemudian tidak tampak makroskopik penyakit di luar dari uterus, tidak ada kanker yang terjadi secara sinkronus, tidak tampak invasi miometrium atau invasinya kurang dari 50%, tumor diameter kecil dari 2 cm, grade 1 or 2 secara histopatologi, dan ini dikonfirm baik dari VC yang bagus dengan patolog yang memang sudah expert di bidang ginekologi, maka tindakan lymph node dissection-nya bisa di-skip. Baik, mungkin itu dari saya, dokter, yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke Dr. Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter Puja. Nah, setelah mendengarkan Dokter Puja, ini agak panjang lebar ya, agak detail. Ya, dok. Baiklah, kita dengarkan kemudian Dokter Rudi. Silakan Dokter Rudi. Bang Rudi, silakan. Dokter, saya hanya sedikit ya. Nah, operasi kanker endometrium ya, sebagaimana kita tahu semua ya, sudah termasuk sejawat OBGYN bahwa untuk kanker endometrium ini terapinya adalah primer operasi sebenarnya. Kemudian ada kemoterapi, radiasi, hormon terapi, target terapi, tapi ini dari 2 sampai 6 ini minggu depan dibicarain. Jadi kita hari ini hanya fokus masalah operasi saja. Ya. Situ. Kemudian, nah, untuk operasi sendiri, yaitu banyak sekali kasus-kasus endometrium yang jadi residip, bahkan progresif, ya, karena persiapan yang sebenarnya. Persiapan yang kadang terdiagnosis malah setelah operasi endometrium ya, yaitu ada menduga apa namanya itu adenomiosis, ternyata endometriosis. Ada yang mioma uteri di awal, langsung angka rahim, ya ternyata maaf ya, ternyata hasil PA-nya kanker endometrium. Oleh sebab itu kita harus hati-hati ya dari awal, terutama pada seorang wanita yang keluhan sering perdarahan di luar haid, atau pada apalagi di usia 45 ke atas, apalagi usia 50, itu risiko sangat tinggi ke arah gaca endometrium. Jadi kalau ada wanita yang perdarahan berbaginam terus-menerus atau regular bleeding di luar haid, kita jeleknya itu bagusnya pikirkan ke arah CA endometrium ya. Biar nanti ya semoga hasilnya ternyata enggak, kan lebih bagus daripada ringan-ringan di diagnosis awal tapi akhirnya ternyata
kanker endometrium. Jadi karena penanganan selanjutnya dan respon terapi itu tergantung dari pertama kali tindakannya kan gitu ya. Jadi kasus justru banyak rekurensi atau progresif. Nah, ada penilaian awal yang harus kita iniin ya dari anamnesis ya. Anamnesis sangat penting sekali ya. Terutama untuk ngambil dari herediter, faktor-faktor herediter ada gak keluarga ya, dari keluarga karena banyak saya pernah ketemu ada 3 kasus yang ternyata ibunya neneknya kena semua itu ya, jadi sangat penting. Jadi kita arahkan nih baru lakukan pemeriksaan fisik secara umum ya, pemeriksaan ginekologi juga. Kadang kita itu mengandalkan 100%, taruhlah 80% dan USG tok itu salah fatal sih sebenarnya. Standar pemeriksaan kita tetap perdarahan wajib inspekulu. Ya, perdarahan dari mana? Ya, baru ditambah pemeriksaan pencitraan lainnya. Nah, jangan keburu-buru kita langsung operasi. Bila perlu ya kita lakukan kuretase dulu endometrium. Sebab untuk screening juga kan bisa juga ya. Semoga belum terjadi kanker, masih atipia hiperplasia aja itu sudah kita udah was-was, sudah harus waspada kan gitu. Ya memang terbaiknya dengan histeroskopi. Nah, baru pencitraan dilakukan bisa USG transvaginal, CT scan atau MRI. Semua ada fungsinya ya. Jadi misalnya untuk kedalaman invasi dari hiperplasia itu sendiri bisa kita lihat dari transvaginal USG Doppler. Tapi berdasarkan dari beberapa penelitian jurnal itu sebaiknya untuk penilaian itu dilakukan oleh seorang expert yang memang membidangi masalah kanker di situ ya. Kadang kita sendiri kadang suka loss ya, mungkin teknik-teknik pengambilannya. Nah, baru kemudian kita lakukan staging di klinis awal. Jadi staging itu tidak mesti swasta operasi. Jadi seperti yang disampaikan tadi dokter Puja ya, tadi kan ada stadium klinis awal. Nah, itu berdasarkan ya sebelum operasi. Jadi stadium klinis awal inilah mengambil ancang-ancang kita untuk tindakan operasi berikutnya. Ya, jadi baru setelah kita dapatkan menentukan stadium klinik awalnya tadi, barulah kita tata laksanain apakah bisa histerektomi ya, baik itu apakah mau salpingotomi unilateral atau bilateral ya. Bisa tadi sebagaimana disampaikan Dr. Koja dari laparoskopi, bisa juga open laparotomi. Ya, cuman semua ada memenuhi syarat. Tapi intinya adalah jangan sampai kalau kita itu walaupun kita apalagi sudah terdiagnosis dari awal hasil kuretase bahwa ini ada endometrium, kalau bisa jangan kita melakukan morselase terutama pada laparoskopi pada endometrium ya di situ. Kemudian ini kalau misalnya nggak keluar, biasanya kan dikeluarin dari mana kalau nggak dilakukan operasi? Ya biasa kolpotomi. Kita laparoskopi itu pakai mengeluarkan uterus kan dari bawah ya kolpotomi. Apapun ya kalaupun diragukan nanti terjadi pecah atau melalui kolpotomi sulit, itu kita masukkan dulu pakai bag ya. Saya udah 3 kali ya pakai ini. Saya kan bag itu mahal sih memang berapa ya hampir yang mahal saya pakai handskun yang tidak ada bedak ya itu dimasukkan itu ilmu dari Prof Misrak di India dulu ya pakai handskun masukkan diikat ya masukkan kita baru untuk menghindari serpihan pecah-pecahan dari itu tadi ya apa uterusnya yang bisa pecah barulah kita lakukan ya pemeriksaan follow up. Jadi operasi tidak hanya sekedar operasi, tapi ya kita follow up karena angka kejadiannya itu sangat tinggi ya pada endometrium ini. Apalagi pada penatasanan di awal kita sudah nggak adekuat kan situ. Nah, apabila terjadi rekurensi nanti yaitu the bulking misalnya. Nah, ya. Ini saya ulang sedikit yang telah materi yang minggu kemarin ya sedikit aja ini. Ini karena ini sangat penting. Untuk menentukan operasi dari endometrium itu sendiri, kita harus paham masalah ini ya. Ini ada beberapa rekomendasi ya dari beberapa apa ini organisasi profesi ya. Memang
ada sedikit perbedaan-perbedaan, tapi hampir sama. Kalau evaluasi awal itu hampir sama semua. Demikian juga pada untuk gambaran itu udah kata sepakat udah ada. Nah, masalah pemeriksaan tambahan yang mungkin ada perbedaan sedikit ya. Seperti NCCN dari ACO, CCE, British Gynecology, ya Cancer Society juga ya. Tapi di sini aja sih malah pencitraan kita tergantung apakah masing-masing lah. Kadang kita di daerah juga berbeda-beda, ada nggak bisa MRI, tapi minimal kalau transvaginal USG itu sudah sampai kecamatan sudah ada kali ya. Teman itu tadi ekspertivitasnya untuk menentukan itu yang harus ditentukan juga ya gitu. Nah, untuk prognosis faktor dan klasifikasi biomolekuler juga hampir sama juga ya, menganjurkan ACOG, NCCN juga menganjurkan, tapi di sini ESMO dan ESGO terakhir itu hanya digunakan untuk mengkarakteristik tingkat risiko kanker. Ya, jadi untuk prognostik. Di kita sendiri belum bisa kita lakukan. Nah, jadi dari situ kalau kita simpulkan dari penataan kanker endometrium itu ada beberapa persamaan dari beberapa organisasi dari guideline dari beberapa organisasi profesi, yaitu masalah biopsi dari endometrium ada kata sepakat bahwa alat diagnostik pertama untuk wanita dengan perdarahan uterus ya. Jadi wanita perdarahan uterus kalau bisa kita jangan langsung operasi, tapi biopsi dulu atau kuretase ya atau melalui histeroskopi. Nah, MRI sendiri untuk menilai infiltrasi biometrium. Nah, di sini kita gunakan MRI. Ini untuk menentukan stadium klinis awal. Jadi kita MRI itu tujuannya untuk menilai infiltrasi biometriumnya sampai berapa, apakah udah sampai kurang dari 50% atau lebih kan gitu. Udah klasifikasi molekuler untuk menilai resiko kekambuhannya. Nah, di situ ini kata sepakat dari semua organisasi tadi. Perbedaannya hanya pada yang dibilang dokter Puja tadi, yaitu extended lymphadenectomy pada pasien-pasien yang risiko tinggi. Ya, ada beberapa jurnal yang saya lihat juga itu ada yang mengatakan nggak perlu karena risikonya jauh lebih tinggi. Ada tergantungnya lebih baik dilakukan, tapi memang harus berdasarkan expertnya seseorang melakukan operasi tersebut. Ya, kalau ragu ya bagus enggak sih memang. Ya, teman kalau udah pakarnya ya silahkan kan gitu. Nah, terapi kemudian menyesuaikan dan klasifikasi biomolekuler. Nah, sementara kita sendiri di OGI belum ya, memberikan klasifikasi molekuler. Nah, lalu terapi ajupan juga berbeda-beda. Ya, ada berbeda. Nah, ini juga yang paling penting. Sebelum kita operasi, kita harus menentukan juga kelompok risiko mana ini pasien ini. Ya, ini bisa kita tentukan berdasarkan dari apa tadi stadium klinik awal. Jadi stadium klinik ya, bukan stadium pasca operasi. Kalau pasca operasi udah lebih dengan PA yang lengkap kan lebih jelas itu. Nah, kalau kita belum mau klasifikasi molekuler belum bisa ya, kita di sini aja kita patokannya. Itu klasifikasi yang tidak diketahui molekulernya. Ya, yang tadi disampaikan Dr. Puja ada risiko rendah, menengah, tinggi, ya ini aja ya. Rendah stadium 1A, jenis endometrioid, grade rendah grade 1 ya dari EPS negatif atau vokal. Ya, di sini misalnya kita ambil ini bisa dari grade rendahnya tadi ya, misalnya dari MRI, dari itu untuk petanda ya klinik awal, misalnya dari USG transvaginal juga bisa ya itu. Nah, dari pedoman dari ESGO sendiri itu ya tadi titik awalnya adalah biopsi endometrium, baru menentukan histopatologi. Ini juga harus dilakukan oleh patolog yang benar-benar expert di bidang onkologi, ya dibilang itu. Baru menentukan tipe dan grade tumor. Nah, adapun pemeriksaan yang praoperasi yang wajib dilakukan adalah ini tadi yang saya sebut riwayat penyakit keluarga kita tentukan. Kadang jangan sampai kita datang pasien perdarahan di luar haid, gambaran USG uterus membesar, ada massa di daerah metrium, udah siapin operasi langsung. 2 jam dari poliklinik siap operasi, apalagi kalau di swasta ya. Hati-hati, itu ya.
Tapi pemeriksaan umum, penyakit komorbidnya dari anamnesis saja harus kita telaah. Ya. Baru penilaian geriatrik jika diperlukan aja, baru pemeriksaan klinis lainnya. Nah, transvaginal USG atau transrektal USG oleh pakarnya di sini atau MRI dilakukan, opsional, tapi ini sulit ya kita, apalagi untuk pasien-pasien BPJS mau MRI atau PET scan itu juga nggak memungkinkan bagi kita ya. Bagi ya, kalau kita di daerah-daerah mungkin USG transvaginal ya itu perlu masih bermanfaat. Nah, kemudian ini ya untuk tindakan sendiri yang bisa kita operasi sebenarnya ya, saat ini ya udah stadium awal saja sih. Lainnya sudah dipegang radioterapi atau ya kemoterapi kan gitu. Ya terapi sistemik. Kalau kita operasi itu oleh stadium Pigonya, tipe histologi, grade, dan ini tadi dugaan risiko praoperatif. Jadi risiko rendah, risiko tinggi itu kita tentukan justru uh, sebelum preoperatif, dugaan ya. Nah nanti ada hasil PA yang setelah pasca operasi yaitu baru masuk risiko kelompok yang menetap. Nah, misalnya 1A, 1B, ini jenis endometrioid, kalau ini bisa diambil dari hasil kuretase di awal. Nah, baru kita masukkan grade, yang masuk grade rendah 1 sampai 2, ya sebenarnya ini dibahas kemarin ya, nggak perlu lagi. Jadi tindakan operasi yang tersebut ini boleh tindakan minimal invasif atau histerektomi satu umbral. Sebenarnya ini adalah terapi primer. Jadi kalau ada pasien-pasien tertentu yang tidak masih mempertahankan kesuburan, lah, fertilitas masih mempertahankan fertilitas. Ya kita memaklumin bahwa eh, tapi itu kita itu HAM ya, hak asasi manusia. Tapi kita sebutkan juga bahwa dia harus tahu bahwa terapi standar kanker endometrium adalah operasi kan gitu. Kalau kita mempertahankan sebenarnya itu terapi yang bukan standarnya. Tapi tetap kita awasin dan kita ikuti perkembangannya. Oleh sebab itu perlu pengawasan nanti atau surveillance-nya itu lebih ketat kan gitu ya. Nah, kalau jenis endometrioid juga resiko yang stadium 2 itu yang kita masih bisa dapat operasi atau grade 1, grade 2. Kalau udah grade 3 udah nggak bisa. Semua yang grade 3 itu ya sulit ya. Rangka risikonya lebih tinggi. Ya. Itu juga ya kalau menurut strategi bisa operasi minimal invasif. Ada biasanya sangat susah ya operasi minimal invasif, tapi itu tergantung ekspertivitas seseorang. Ya. Nah ini tadi ya sudah disampaikan ya. Nah untuk mempertahankan fertilitas kandidat itu adalah harus hasil dari patologinya atypical hyperplasia, endometrial cancer, endometrial intraepithelial. Ini dan grade 1 ya, derajat 1 tanpa ada faktor risiko genetik. Nah, berbagai pedoman guideline itu menyatakan kalau ada risiko genetik sebaiknya fertilitas sparing fertilitas ya dihindarin katanya ya. Ini syarat utama dari ESGO ya. Nah, dan ini ditetapkan berdasarkan diagnosis dokter spesialis patologi yang betul-betul expert di bidangnya. Dan harus dilakukan juga kalau bisa dirujuk di pusat spesialis ya, pusat onkologi kan gitu. Nah, biopsi endometrium via histeroskopi lebih baik, MRI dan transvaginal USG. Nah, ini juga evaluasi dilakukan di klinik atau rumah sakit yang memang khusus untuk fertilitas dalam onkologi. Nah, WHO sendiri itu menyatakan bahwa pasien dan karsinoma endometrioid grade rendah yang berhubungan secara klonal ya harus ditangani dengan pengobatan adjuvan. Jadi seolah-olah keduanya itu merupakan dua primer yang independen apabila memenuhi kriteria sebagai berikut ya, double primer maksudnya kan, yaitu morfologi endometrioid grade rendah dan tidak lebih dari invasi myometrium superficial, LPCA negatif, tidak ada metastase tambahan. Bila ini terpenuhi semua, maka terapi adjuvan tidak direkomendasikan dari WHO. Ya, saya rasa kalau pedoman ASN sudah Dokter Tuja sudah lengkap tadi ya. Saya rasa
Demikian aja dulu yang saya sampaikan. Saya kembaliin ke Dr. Dodi ya. Terima kasih Dokter Rudi. Ya, mungkin kita mulai diskusi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya sambil sambil menunggu pertanyaan mungkin ya. Saya ada beberapa poin yang cukup menarik untuk kita diskusikan ringan-ringan saja, Dok. Pertama, tadi kalau nggak salah Dokter Puja sedikit menyinggung di slide-nya itu, ada kemungkinan kita tidak mengangkat ovarium gitu. Jadi di dalam dunia orang menganggap kanker itu seperti apa, ternyata masih ada kemungkinan ovarium itu tidak diangkat gitu ya. Eh, Nah itu gimana tuh? Bisa sedikit dibahas kembali Dokter Puja? Ya, baik. Terima kasih Dokter Dodi. Ya, memang kan ini dilema bagi kita ya dok, karena kalau kita, tapi ini settingannya memang sudah CA endometrium yang early stage yang tidak bisa kita konservatif untuk fertility sparing dok. Berarti memang udah angkat rahim, cuman dilema dia mau diangkat ovarium atau enggak. Karena kalau kita angkat ovarium ya masa menopausnya masih lama, kalau kita tinggal ini masih keluar dari standar. Nah, kalau misalnya memang kondisi seperti itu, salah satu pertimbangannya tadi yang disebutkan oleh dari NCCN-nya dok, bahwa kita bisa meninggalkan dok atau mempreservasi ovarium walaupun uterusnya sudah diangkat dengan catatan pasien ini masih premenopause dengan early stage endometrioid cancer, berarti tipe 1 stadium yang sangat awal. Nah, cuman di sini dibilang adalah normal appearing ovaries, berarti memang secara makroskopik tidak tampak bentukan kelainan pada ovari yang mau ditinggalkan. Dan tadi Dr. Rudi menyebutkan bahwa no family history untuk sindrom yang atau faktor genetik yang mungkin bisa muncul nantinya, seperti histori untuk dari keluarganya ada kanker ovarium atau Lynch syndrome atau kanker payudara yang mungkin terkait dengan eh, faktor genetik yang mungkin bisa muncul sebagai manifestasi keganasan ovarium. Nah, di sini juga dia tadi sebutkan jika kita meninggalkan ovarium tadi ya, karena kita tahu secara teori Kurman tuba berpengaruh ya, tubanya diangkat. Jadi memang murni pure untuk mensubstitut atau mempertahankan hormon dari ovarium yang dihasilkan sampai pasien nanti mungkin memasuki masa menopause saat estrogennya turun, dok. Itu dari yang saya pahami, dok. Terima kasih, Ya, dok. jadi memang memungkinkan tentunya dengan syarat-syarat yang tadi sudah apa namanya sudah disebutkan oleh Dokter Puja ya. Jadi tidak sembarangan kita menyimpan ovarium bukan karena dia apalah gitu ya. Tapi memang harus diperhitungkan dengan baik. Nah ini dihubungkan kembali tadi dengan Dokter Rudi menyampaikan ada kemungkinan kita nggak melakukan histerektomi gitu pada yang masih ingin mencoba hamil. Nah, batasannya di mana itu Dokter Rudi? Suaranya belum masih. Di sini sudah. Silakan. Ya, yang pertama memang harus kita jelasin kepada pasien yang sebagaimana saya katakan tadi bahwa mempertahankan itu tadi jelas terapi yang tidak standar kan itu. Tapi kan ada ya eh, yang jelas masa usia. Tadi ya dari SGO saya sudah sampaikan di slide, tapi ini dari NCCN juga sebenarnya ada ya patokannya. Ini saya share ya. Di sini ya. Nah, ini salah sana untuk sparing tadi ya, untuk jadi kriteria punya kriteria pertimbangan yaitu mempertahankan prioritas dalam penanganan karsinoma endometrium ya semua kriteria ya. Tipe selnya juga ada nih, adenokarsinoma endometrioid yang dipresentasinya harus baik, grade 1, hasil dari kuretase ya. Kemudian penyakit terbatas hanya pada endometrium dan ya biasanya dari USG transvaginal juga bisa dievaluasi, baru tidak adanya penyakit ya tadi yang disebut oleh dokternya herediter tadi ya tidak adanya kontraindikasi terapi dan pasien menjalani konseling bahwa pilihan mempertahankan kesuburan bukan terapi standar. Nah, jadi
Dia harus paham situ kan. Jadi terjadi sesuatu, jadi kita udah di luar dari apa pemeriksaan karena tidak standar kita lakukan. Nah, ini juga dilakukan kalau udah tetap sepakat pasien, maka konsultasi dengan ahli pertitas ya. Kita jangan kita sendiri onkolog main sendiri ya. Kita dengan pertitas juga tetap join ya untuk menentukan ini, dan pengawasan berikutnya yaitu merekomendasikan evaluasi biomolekuler tumor dan evaluasi risiko kanker herediternya, memastikan hasil tes kehamilan yang negatif ya, baru terapi ya. Di sini yang kita tidak operasi dilakukan terapi dengan menggunakan continuous progestin. Antara lain yaitu megestrol, medroksiprogesteron, IUD, levonorgestrel. Pertimbangkan terapi atau dual progestin, yaitu kombinasi antara megestrol dan medroksiprogesteron plus IUD. Nah, ini mungkin dibahas minggu depan kali ya. Ini gak usah saya perpanjang. Ini saya tampilkan aja untuk mempertahankan prioritas tanpa itu. Ya, evaluasinya juga ada nih, hampir sama ya, respon lengkap tadi 6 bulan ya. Nah, kanker endometrium muncul apabila timbul kanker endometrium pada usia 6 sampai 12 bulan ya pasca dari kita terapi tadi, ya itu tetap aja diangkat kan itu. Nah, inilah yang harus kita jelasin di pasien. Jadi jangan ngejut. Nah, kan ada evaluasinya, ada evaluasi rutin. Evaluasi endometrium dilakukan setiap 3 sampai 6 bulan. Bisa DNC biopak. Nah, kalau hasilnya respon bagus, lengkap ya bisa dorong untuk konsepsi, pengawasan berkelanjutan. Ya, ini juga multidisiplin lah sama feto maternal sama eh, apa fair ya. Nah, HTSOB pada saat misalnya hamil dan tidak secara aktif ini berusaha untuk hamil ya, HTSOB itu dilakukan stadium setelah melahirkan lengkap atau perkembangan penyakit pada pengambilan sampel endometrium. Saat sparing fertilitas ovarium dapat dipertimbangkan pada pasien tertentu yang pramenopause mungkin ya usia muda. Karena saya jujur, saya pernah dapat usia 38, belum punya anak, tapi dia C endometrium. Ada 8 kasus saya itu. Ya nggak tahu ya kok perubahan, biasanya kan 45 ke atas. Ya waktu itu berat sih, saya nggak berani juga untuk melakukan sparing fertilitas ya. Nah, ini kalau artisobi tetap dilakukan, ya, histerektomi maksudnya, histerektomi total dan salpingoperektomi bilateral. Saya terbalik karena saya Indonesia kan, karena saya tahu Dokter Dodi dia bangga sekali dengan Indonesia katanya kan. Nah, dengan penentuan stadium disarankan pada usia 12 bulan pelestarian dapat dipertimbangkan pada pasien-pasien tertentu, hanya pasien-pasien khusus saja. Ya, saya rasa itulah yang saya jawab, Dokter Dodi. Ya, terima kasih Dokter Rudi. Jadi mungkin terlihat ya bahwa kalau kita lihat sekarang penanganan kanker itu tidak seradikal dulu gitu intinya. Jadi kita bisa mensparing ovarium, kita bisa mensparing uterus tentu dengan kriteria tertentu dan konsekuensi tertentu. Ya. Ini juga yang sedang kita kembangkan di Bandung. Sekarang kita ada onkoinfertilitas, itu yang sedang kita kembangkan. Nah sekarang kalau kita balik pola pikirnya, tadi juga terlihat bahwa sebetulnya dimungkinkan HTSOB. Sekali lagi ini tampilan yang less radikal, really less radikal untuk sesuatu yang dianggap cancer gitu ya. Kok cuma HT aja, histerektomi doang gitu, nggak pakai macam-macam. Nah, sejauh apa nih? Jadi maksud pertanyaannya kadang-kadang kan kita terima teman-teman dengan diagnosis yang kurang lengkap lah. Jadi diputuskan untuk HT, nah sejauh mana itu? Ujungnya ke sana sih. Seberapa besar itu efeknya ketika kita melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin Dokter Puja dulu dan kemudian Dokter Rudi masing-masing pendapatnya mungkin ya. Silakan. Baik dok, terima kasih dok kesempatannya. Kalau ya dok, memang saya sangat setuju dengan statement dokter Rudi tadi bahwa preoperatifnya ini benar-benar harus clear dokter, termasuk histopatologinya. Karena kalau misalnya dari histopatologi sudah terdeteksi dia tipe 2, ya nggak akan pernah cukup HTSOB saja. Karena dia selalu bilang ini harus sampai optimal debug masanya, sampai nggak ada masa lagi. Nah, mungkin yang akan menjadi pertimbangan adalah yang tipe 1, endometrioid carcinoma. Tapi itu pun juga eh, mungkin nanti bagi kita praktisi dok, patolognya harus sedikit kita push karena saya sendiri juga kadang dapatnya nggak ada grade-nya, terus kadang LVSI-nya nggak ditulis atau nggak dinilai,
Kemudian yang paling sulit yaitu tadi untuk menentukan dia tipe yang mana, benar-benar pure low risk atau intermediate atau high. Nah, itu kan kita memang butuh data patologi tersebut ya. Oke lah, mungkin kita belum sampai ke data-data molekuler, tapi minimal itu data esensial kita untuk menentukan kita memang cukup HTSOB saja atau enggak. Karena nanti kan mungkin akan terkait dengan kemungkinan dia bermetastasis melalui kelenjar getah bening, Dok. Nah, jadi mungkin kalau dari saya sendiri, kalau memang kita mau melakukan tindakan HTSOB saja, histopatologi ini harus clear dulu, Dok. Harus clear benar-benar bahwa dia tipe 1, grade 1, kemudian mungkin LVSI-nya negatif, dan dari imaging yang benar-benar bagus, baik dari transvaginal oleh expert atau MRI, invasinya kurang dari 50%, ya mungkin HTSOB saja tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah masuk klasifikasi intermediate atau high risk, ya nggak akan cukup karena kita akan berhadapan dengan rekarensinya nanti, Dok. Itu pendapat saya, Dok. Terima kasih. Dr. Rudi? Ya, nah sekarang ya kita bagi dua dulu. Ya, ini tidak angka oparium, apakah memang permintaan pasien yang sangat ngotot? Karena ada pasien-pasien tertentu yang memang dia mengetahui, oh oparium itu wah, nggak ada rahim nggak apa-apa, asal hormon dari opariumnya ini tetap jalan, jadi kehidupannya lebih sehat dengan tetap hormon walaupun nggak ada rahim. Nah, itu pendapat mereka. Yang kedua, bisa dari kesalahan di kita sendiri operator, misalnya uh, tidak melakukan inisiasi apa tadi klinis di awal ya, stadium klinis awal itu. Padahal seharusnya dari awal kita sudah tahu bahwa ini nggak boleh kan gitu. Nah di sini permasalahan. Makanya kalau yang tadi itu, yang untuk kasus yang pertama itu sepertinya lebih mudah kita menjelaskan pada pasien ya, karena uh, pengetahuan mereka yang pas-pasan gitu ya, atau hanya terfokus masalah hormon untuk kehidupan. Tapi masalah penyakit termasuk ya kita di sini harus inform concern sejelas-jelasnya. Apalagi misalnya kita ini di suatu daerah yang nggak punya radiasi, yang nggak punya yang MRI nanti nggak dibayar, karena itu follow up-nya kan harus sangat ketat, yang itu yang masih ada. Nah, biasanya kita harus sebutkan juga, kita harus punya pengetahuan frekuensinya gimana kan, angka kambuhan begitu nggak diangkat gimana. Ini kita jelasin semua. Nah, ada beberapa pasien yang sangat-sangat ngotot itu. Tapi setelah kita jelasin dan jelas semua, ya mungkin kita dengan kesabaran lah ya gitu ya. Akhirnya mereka luluh dan siap gitu nih. Nah, itu cara ngatasinnya. Yang kedua, dari kitanya sendiri. Nah, inilah maksudnya ya pertemuan kita ini salah satunya menggugah ya, terutama ya bukan apa objek-objek kita sebagai daerah ya, walaupun dengan keterbatasan sebaiknya jangan gegabah lah gitu ya. Jangan gegabah, rahimnya kecil kok. Ini perdarahan usia 45, sudahlah angkat aja. Kan kebanyakan gitu. Ini udah 3 kali berulang, minggu depan 3 kali, ini 4 kali. Bu, angkat aja rahim. Kan, dok, nanti gimana fungsi seksual? Nggak usah kita angkat opariumnya. Kadang ada yang begitu. Nah, dari kitanya kan. Nah, mungkin tingkat dari apa kita itu pemahaman kita di sebagai SPOG juga ya haruslah kita kembangkan terus ya gitu. Kemudian teknik-teknik bagaimana personal improvement kita ke pasien itu sangat penting. Saya rasa dengan kita punya kemampuan personal improve yang ke pasien yang baik, ditambah kalau kita wawasan, ya, rajin baca jurnal, apa semua pengetahuan kita yang luas, saya rasa jarang yang mau ada ya, opariumnya ditinggal kan gitu. Apalagi rahim sudah diangkat kan gitu. Sepertinya banyak kerugiannya daripada keuntungan kan gitu. Kerugiannya apa? Ini kita jelasin kepada pasien. Aneh. Akhirnya lulus semua. Itu pengalaman saya. Lulus lulus semuanya akhirnya mereka angkat semua. Ya, demikian itu yang saya jawab Dr. Rodi. Ya, terima kasih Dokter Rudi, Dokter Puja. Saya mungkin sedikit menambahkan dari yang paling sudah ditambahkan tadi, bahwa kembali lagi faktor kehati-hatian kita itu dipentingkan. Artinya kadang kita melupakan faktor screening terhadap pasien kita. Kita harus biasakan Setuju. screening yang sederhana saja dulu untuk mengevaluasi, karena pada dasarnya baik Dokter Puja tadi, Dokter Rudi tadi juga sudah
mengatakan mau ditinggalin uterus bisa, mau ditinggalin ovarium bisa, gitu ya. Mau diapain juga bisa sekarang itu. Jadi tidak semenakutkan lagi seperti dahulu. Cuma tadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syaratnya itu di tangan kita semua pengendaliannya. Mungkin itu yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih Dokter Puja, Dokter Rudi atas presentasinya yang luar biasa hari ini. Jadi memudahkan saya sebagai moderator, namanya dikit aja gitu. Terima kasih juga kepada sejawat-sejawat sekalian yang sudah menyempatkan hadir 153 saat ini yang tercatat. Dengan demikian, saya kembalikan lagi acara ini kepada Dr. Reni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk diskusinya dan pembahasan yang sangat komprehensif dan menyeluruh sore ini untuk Dr. Dodi, Dr. Rudi, dan juga Dr. Puja Agung. Dengan berakhirnya diskusi kita sore ini, maka kami tutup acara ASHOGI sore ini di 19 Februari 2025. Untuk minggu depan, untuk melengkapi topik kanker endometrium kita di bulan Februari ini, akan ada pembahasan mengenai peran kemoterapi dan imunoterapi pada kanker endometrium. Kami harapkan para peserta untuk menghadiri di acara ASHOGI 159 minggu depan. Baik, kami sudahi ASHOGI sore ini. Terima kasih kepada para panelis dan juga pada para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Angga Julianti, mohon undur diri. Terima kasih dokter-dokter semua. Terima kasih. Salam wabarakatuh. Terima kasih.